Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu assalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Kreator alam raya yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan suri tauladan bagi kita. Pemirsa Inmas TV yang dirahmati Allah. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan bila kita menghitungnya, kita tidak akan sanggup untuk menghitung karena begitu banyaknya. Bagaimana ulasan terkait syukur nikmat akan dibahas oleh guru kita, Dr. Haji Muhammad Ali SAG MPDI. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin, para shaimin dan shaimat, pemirsa Inmas TV di mana saja berada yang kami hormati dan kami muliakan. Pertama-tama puja dan puji syukur mari senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para shaimin dan shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada henti, tiada ungkapan yang paling indah dalam kehidupan kita ini kecuali syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana kita alhamdulillah masih dipanjangkan umur, dipanjangkan usia, sehingga kita bisa bertemu kembali dengan Ramadan tahun ini 1443 Hijriah. Betapa banyak saudara-saudara kita yang berpuasa Ramadan tahun lalu bersama-sama dengan kita, melaksanakan sholat tarawih bersama-sama dengan kita, tetapi tahun ini tidak dapat bersama-sama dengan kita lantaran beliau telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini nikmat yang luar biasa, nikmat kesempatan, nikmat umur, nikmat usia. Salah satu di antara jutaan nikmat yang Allah berikan kepada kita yang pantas untuk kita syukuri. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian, shaimin dan shaimat yang berbahagia. Kami diberikan judul tentang anjuran mensyukuri nikmat. Ini sesuatu tentunya yang sangat baik dan sangat monumental sebagai sikap kita sebagai seorang muslim. Jadi sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba, kita tentu sebagai bakti kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita wajib bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana yang saya contohkan tadi adalah salah satu nikmat kesempatan, nikmat umur. Tetapi yang lebih besar lagi adalah nikmat iman dan Islam. Insya Allah dengan nikmat iman dan Islam itulah yang akan menyelamatkan hidup kita di dunia sampai di akhirat nanti. Dengan nikmat iman dan Islam itu insya Allah akan mengantarkan kebahagiaan kita fid dunya wal akhirah. Dengan lain nikmat, berjuta-juta nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Nikmat Allah ini begitu banyak, tidak bisa diukur. Dari mulai kita terlahir ke dunia ini sampai kita meninggalkan alam dunia ini penuh nikmat Allah. Dari mulai kita tidur dan bangun tidur sampai kita tertidur kembali dan bangun tidur kembali, semuanya penuh nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita berkaca di dalam diri kita, sesungguhnya semuanya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajar kalau Allah mengatakan di dalam surat An-Nahl ayat 18, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Kalau kalian akan menghitung nikmat-nikmat Allah itu tidaklah akan sanggup kalian untuk menghitungnya. Begitu banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Subhanallah. Luar biasa, begitu kasih dan sayangnya Allah kepada kita. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan ke kita.
Dari mulai kita terlahir, sebagaimana saya katakan tadi, sampai saat ini, dari mulai kita bangun tidur, sampai tidur, dan sampai bangun tidur kembali, semuanya penuh nikmat. Diri kita ini semuanya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikaruniakan fisik yang indah, mata, telinga, panca indera kita, hidung, mulut, tangan, semuanya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah saya sampaikan juga dengan beberapa kesempatan, mata kita ini alhamdulillah bergandengan di depan. Bagaimana kita membayangkan kalau satu mata di depan, satu di belakang, bagaimana repotnya kita. Mata yang mendepan mengajak kita melangkah ke depan, mata yang belakang mengajak mundur ke belakang. Begitu juga hidung kita, subhanallah, luar biasa. Lubangnya diarahkan ke bawah. Coba kalau lubang hidung itu dihadapkan ke atas, ketika hari hujan tidak ada payung, apa yang akan terjadi? Itu hal-hal yang kecil saja untuk mengajak dalam rangka syukur kita kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian akan menghitung nikmat Allah, tidak akan sanggup menghitungnya. Bahkan di tempat lain Allah mengatakan juga, seandainya engkau akan menghitung nikmat Allah, maka semua ranting-ranting di dunia ini dijadikan penanya, kemudian dedaunan dijadikan kertasnya, dan seluruh air di penjuru bumi ini, air laut, air sungai di seluruh penjuru bumi ini dijadikan tintanya, habislah ranting itu menjadi pena, habislah kertas itu, daun-daunan itu menjadi kertasnya, dan keringlah air laut 7 samudra untuk menjadi tintanya, masih tidak bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu besar nikmat yang Allah berikan kepada kita, untuk kita sebagai tanda kasih sayangnya kepada kita sebagai umatnya. Maka sudah sepantasnya sebagai seorang hamba kita selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apa sih akan sikap kita? Al-Quran mengatakan di dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka dia akan ditambah dan ditambah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang kufur, yang pura-pura tidak tahu dengan nikmat Allah, maka tunggulah azabku sangat pedih. Siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, dia akan ditambah kenikmatan itu, ditambah dan ditambah. Falyasdad, akan ditambah dan ditambah terus kenikmatan-kenikmatan itu. Karena bersyukur atas nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Tetapi ada satu hal, ketika kita ingkar, pura-pura lupa, seperti nggak tahu bahwa itu nikmat Allah yang diberikan kepada kita, tunggulah, kata Allah, azabku sangat pedih. Bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat, para soimin dan soimat, pemirsa Inmas TV di mana saja berada. Untuk itu, sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka marilah kita semua jalani aktivitas kehidupan ini dalam rangka tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah melakukan ibadah kepadanya, memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda syukur kita kepada atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri yang kita punya, kita manfaatkan, kita melaksanakan semuanya hal-hal untuk kebaikan. Kalau kita punya harta kita manfaatkan untuk kebaikan. Cara mendapatkannya dengan cara yang baik, yang halal, kemudian dimanfaatkan dengan jalan yang halal juga. Kalau kita punya ilmu pengetahuan, juga bagaimana ilmu pengetahuan itu untuk membantu orang lain, bagaimana ilmu pengetahuan itu untuk membantu kemaslahatan umat.
sehingga ilmu yang ada adalah bermanfaat. Bagaimana misalnya kita punya jabatan, bagaimana jabatan itu bisa bermanfaat untuk umat, untuk kemaslahatan umat bersama. Inilah tanda syukur. Jadi semuanya adalah berupa nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, para soimin dan soimat yang berbahagia, maka tentunya kita selalu dianjurkan untuk selalu mensyukuri apa yang Allah limpahkan kepada kita. Hadirin dan hadirat pemirsa Inmas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 manfaat dalam rangka kita selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan Islam ada 5 minimal, 5 manfaat kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hidup kita insyaallah akan penuh dengan keberkahan. Karena kita bersyukur dengan nikmat Allah, maka Allah akan memberikan keberkahan dalam hidup kita. Esensi kehambaan kita telah kita tunjukkan bakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tentunya akan memberikan manfaat, memberikan perlindungan, memberikan pengayoman yang luar biasa kepada orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup orang yang selalu bersyukur kepada Allah insyaallah menjadi lebih berkah dalam kehidupannya. Merasa cukup dengan apa yang Allah karuniakan, sehingga insyaallah bebannya juga dalam hidup tidak ada beban yang menyiksa diri. Dia akan melakoni hidup ini dengan tenang. Dia akan menjalani hidup ini dengan mengalir. Karena apa? Semua yang dilakukannya adalah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Sungguhnya aku ciptakan jin dan manusia itu tiada lain kecuali adalah untuk beribadah kepadaku. Tanda kita syukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakan ibadah kepadanya. Dengan melaksanakan ibadah yang tulus, ikhlas hanya karena Allah, insyaallah diri kita akan lebih tenang, tentram, dan tidak punya beban apa-apa. Begitu juga di dalam dunia kerja, dalam etos kerja. Ketika konsep ibadah ini diterjemahkan di dalam dunia kerja, dia akan melahirkan integritas yang luar biasa. Kalau di Kementerian Agama ada 5 nilai budaya kerja. Yang pertama adalah integritas. Sama mempunyai keselarasan antara perkataan, apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan, apa yang diperbuat, dan apa yang kenyataan sama, selaras. Itu orang yang berintegritas. Kita melakukan pekerjaan, kita melakukan semua hal pekerjaan tidak karena apa-apa, dalam rangka tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan penilaian manusia, tapi kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita kerjakan dalam rangka mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka pekerjaan insyaallah menjadi ikhlas dan ini akan menjadi ibadah. Hidup kita insyaallah akan penuh keberkahan karena kita selalu bersyukur, mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Syukur ini tidak mesti banyak dan ataupun apa. Syukur itu adalah relatif, apa yang Allah berikan kepada kita, berapapun jumlahnya, apapun bentuknya, kita syukuri. Kalau dia diberikan kelebihan harta, bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, Allah engkau titipkan harta kepadaku. Kemudian dia bertekad bagaimana harta yang dititipkan Allah itu bermanfaat bagi dirinya dan bermanfaat bagi masyarakat banyak. Sehingga dia melaksanakan apa yang
disunnahkan oleh Rasulullah, apa yang diperintahkan oleh Allah, berbagi dengan sesama, sehingga hidupnya penuh keberkahan. Kemudian yang kedua, orang yang selalu mensyukuri nikmat, insya Allah akan terhindar dari penyakit hati. Akan terhindar dari penyakit hati. Jadi kebahagiaan itu di sini kata Rasulullah. Ada di hati. Orang yang selalu bersyukur terhadap nikmat Allah, hatinya akan lapang, hatinya akan tenang, jauh dari penyakit hati, hasud, iri, dan dengki. Sebagaimana kita sering mendengar istilah orang bahwa kadang-kadang penyakit manusia, penyakit hati itu semos. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kalau orang senang, susah dia. Sebaliknya, ketika orang susah dia senang. Senang melihat orang susah. Nauzubillah summa nauzubillah. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita terhindar dari penyakit ini. Penyakit hati. Ya Allah, hindarkan kami dari penyakit hati ini. Yang senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Nauzubillah, jauhkan kami dari itu. Anak keturunan kami jauhkan ya Allah dari sifat itu. Bagaimana orang yang bersyukur, pernah ada dalam cerita menggambarkan bahwa ada seseorang yang susah dengan kondisi orang lain. Tetangga sebelah punya motor, dia punya sepeda, susah. Tetangga demam dia. Tetangga sebelah beli motor yang bagus, dia meriang. Tetangga sebelah beli TV 50 in, masuk rumah sakit. Tetangga sebelah beli mobil Fortune, mengap-mengap jantungnya sehingga mengakibatkan semakin parah sakit. Itu penyakit hati. Tapi kalau orang yang hatinya luas, hatinya lapang, tidak berpikiran sempit, dia akan selalu bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya punya sepeda. Tetangga sebelah beri motor, ya alhamdulillah. Siapa tahu suatu saat bisa ikut numpang. Tetangga sebelah beli TV 50 inch, alhamdulillah. Kita TV kecil 14 inch, kadang-kadang hitam putih juga. Tapi bersyukur saya punya rezeki ini. Tetangga sebelah beli 50 in, bersyukur. Siapa tahu nanti ada event bola dunia, kita bisa numpang nonton di sana. Itu berpikiran tidak sempit, berpikiran luas. Hatinya luas, berpikiran luas. Tetangga sebelah beli mobil bagus, alhamdulillah tetanggaku dapat nikmat. Dia beli mobil bagus. Siapa tahu nanti suatu saat istri atau saudara akan melahirkan malam-malam. Paling tidak bisa minta antar dengan mobil yang bagus itu ke rumah sakit. Itu orang yang berpikir positif, berpikiran luas, positive thinking. Begitu sebaliknya, kita jangan melihat ke atas terus. Tapi perbanyaklah menengok ke bawah sehingga tanda syukur kita akan timbul. Orang yang punya mobil, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Allah, saya punya mobil bagus Fortune. Tetangga sebelah punya mobil Kijang tahun 80-an.
Yang punya mobil Kijang 80-an dia bersyukur. Alhamdulillah ya Allah saya punya mobil Kijang tahun 80-an tapi masih bisa jalan. Walaupun bensinnya susah juga begitu. Tapi masih bersyukur. Karena mengapa? Tetangga sebelah hanya motor butut. Nah yang tetangga sebelah yang motor butut bersyukur. Alhamdulillah ya Allah saya bersyukur. Karena saya masih punya motor walaupun butut. Tetangga sebelah kemana-mana pakai sepeda. Sepeda ontel lagi. Bukan sepeda fun bike waktu untuk apa namanya yang rame-rame itu. Ini sepeda butut, ontel, buruk. Yang punya sepeda bersyukur karena melihatnya ke bawah, dia bersyukur. Alhamdulillah ya Allah saya bisa bersepeda. Kemana-mana saya jalan bagus, masih agak ringan. Tetangga sebelah nggak punya apa-apa, dia jalan kaki saja kemana-mana. Itu bersyukur. Yang jalan kaki nggak punya apa-apa, sepeda nggak punya, motor nggak punya, apalagi nggak punya. Dia bersyukur, alhamdulillah ya Allah, saya bersyukur, saya masih bisa jalan. Sementara ada saudara saya yang lumpuh, sudah 3 tahun nggak bisa jalan. Nah yang lumpuh sudah 3 tahun, dia bersyukur, alhamdulillah ya Allah, aku lumpuh sudah 3 tahun, tapi masih hidup, masih bisa bernapas, masih bisa makan. Sementara ada tetangga kita yang diantar ke pemakaman kemarin, sudah meninggal. Nah itu. Jadi melihatlah ke bawah agar kita syukur dengan nikmat Allah. Jangan kita melihat ke atas terus. Untuk tanda syukur kita. Jadi insya Allah dengan demikian akan terhindar kita dari yang namanya penyakit hati yang mengakibatkan kita tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah kita mengingat Allah dan banyak-banyaklah kita melihat ke bawah, melihat saudara-saudara kita yang dalam kekurangan, maka kita bersyukur ternyata kita diberikan nikmat yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan kita bulan Ramadan. Kita banyak berpikir, kita banyak merenung. Kita melakukan muhasabah diri. Begitu besar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sesungguhnya di saat kita lapar berpuasa ini, harusnya melahirkan hasil perenungan dari jiwa kita. Bahwa oh beginilah rasa saudara-saudara saya lapar. Saya puasa dari fajar tadi sampai nanti maghrib berbuka. Kita diberikan waktu oleh Allah untuk merenung. Oh beginilah saudara-saudara kita yang dalam kekurangan. Kita hanya berpuasa lebih kurang 12 jam. Sementara saudara-saudara kita ada yang dilempar nasib dalam kemiskinan. 1 hari belum tentu bertemu nasi. 2 hari belum tentu dia bertemu nasi. Kadang pun ketemu nasi, dia mengambil sisa ngorek-ngorek dari nasi bungkus yang dibuang di tong sampah. Itu masih ada yang terjadi seperti itu. Nah dengan kondisi seperti ini menimbulkan rasa syukur kepada kita. Bagaimana tindak lanjutnya? Merasakan rasa syukur dengan kondisi apa yang kita nikmati, kondisi yang apa kita alami saat ini. Tentunya melahirkan empati, melahirkan kesetiakawanan sosial. Kita selalu berbagi dengan saudara-saudara kita yang dalam kekurangan. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, para soimin dan soimat, di mana saja berada, pemirsa Inmas TV di mana saja berada. Kemudian yang ketiga, syukur itu akan meningkatkan keimanan seseorang. Jadi kita bersyukur kepada Allah, insya Allah akan meningkatkan keimanan kita. Secara tidak langsung ketika kita mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita, maka kualitas keimanan kita akan meningkat dan naik. Dia akan menerima apa yang Allah berikan kepadanya. Lahirlah sifat qanaah. Apa yang Allah berikan kepada saya, ya Allah, alhamdulillah. Sehingga kebahagiaan itu tidak terletak kepada harta. Kebahagiaan itu tidak terletak di rumah mewah. Kebahagiaan itu tidak terletak kepada mobil yang mengkilat. Tetapi kebahagiaan itu ada di dalam hati yang tenang, yang selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang tidak mampu, yang tinggal di gubuk sekalipun, dia akan bersyukur.
Dia akan bahagia, dia akan tenang karena dia akan mensyukuri bahwa Allah, alhamdulillah, ini nikmat yang diberikan Allah kepada aku. Jadi itu kebahagiaan akan meningkat keimanan, akan timbul kebahagiaan. Kebahagiaan itu tidak hanya hadir di dalam seorang kepala negara, tapi juga bisa hadir di dalam dada seorang rakyat jelata. Kenikmatan dan kebahagiaan itu tidak hanya hadir di dalam diri seorang teknokrat, konglomerat, birokrat, tapi juga bisa hadir di dalam dada seorang tukang jual tomat. Kebahagiaan itu tidak hanya hadir di dalam seorang diri direktur, insinyur, tapi juga hadir di dalam dada seorang kondektur, di dalam dada seorang tukang sayur, tukang bubur, dan lain sebagainya. Karena kebahagiaan itu ada di dalam hati orang-orang yang bersyukur. Siapapun orangnya, apapun profesinya, apapun status sosialnya, kalau dia bersyukur kepada Allah, maka dia akan menjadi kebahagiaan, tenang dalam kehidupan. Para hadirin, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pemirsa Inmas TV di mana saja berada. Selanjutnya yang keempat, orang yang selalu bersyukur atas nikmat Allah itu, dia dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan surga. Inilah sebuah kebahagiaan yang selalu kita rindukan tentunya. Setiap seorang muslim merindukan ini. Ada kerinduan, ada keinginan dan cita-cita yang tertinggi kita adalah ketika kita dipanggil meninggalkan alam dunia ini, pada akhirnya nanti kita akan berlabuh terakhir di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala beserta dengan Rasul yang kita cintai, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga disampaikan di dalam hadis, ya, riwayat Bukhari. Sesungguhnya Allah berfirman, apabila aku menguji hambaku dengan kedua matanya, kemudian ia bersabar, dan maka saya akan menggantinya dengan surga. Orang yang mensyukuri nikmat, begitu ditimpakan ujian, tapi dia tetap bersyukur, tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Sesungguhnya ujian dalam kehidupan juga mengantarkan kita insyaallah ke surga. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah menimpakan ujian kepada hambanya itu, tidaklah Allah menimpakan ujian kepada hambanya kecuali Allah Maha tahu bahwa yang bersangkutan sanggup untuk memikulnya. Jadi kenikmatan itu juga kadang-kadang berupa ujian. Nikmat harta juga merupakan ujian dari Allah kepada kita. Bagaimana harta yang Allah titipkan ini bisa tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya di jalan Allah? Apakah justru harta itu melalaikan kita untuk dari mengingat Allah? Maka sengsaralah, bahaya kita, azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana jabatan, profesi, pangkat dan jabatan, semuanya amanah dari Allah adalah ujian. Bagaimana amanah, jabatan, pangkat, semua itu bisa bermanfaat dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sampai menjauhkan diri kita dari Allah. Termasuk di dalamnya harta, benda, dan anak adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di satu sisi dia nikmat, di sisi lain dia merupakan ujian. Nah, inilah ketika ujian itu diberikan Allah kepada kita, kita bisa memanagenya, kita bisa mensyukurinya. Bagaimana cara mensyukurinya? Kalau harta itu kita
manfaatkan di jalan kebaikan dalam rangka untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membelanjakan harta itu di jalan Allah. Bagaimana ilmu yang kita miliki ini bermanfaat untuk orang banyak. Bagaimana jabatan yang kita miliki juga bisa bermanfaat dengan orang banyak. Bagaimana harta benda dan keluarga juga mengantarkan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika nikmat itu dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka dia akan menjadi apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, surgalah tempatnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita termasuk ke dalam golongan itu. Amin ya mujibas sa'ilin. Para hadirin, para pemirsa Inmas TV, pemirsa Mutiara Ramadan Inmas TV yang dimuliakan Allah di mana saja berada. Yang terakhir, orang yang selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka Allah akan menambah kenikmatan itu, ditambah dan ditambah. Falyasdad. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka akan kutambah nikmat itu, kutambah dan kutambah. Falyasdad. Dan siapa yang ingkar atas nikmat itu, tunggulah azabku sangat pedih. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat, para soimin dan soimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita selalu mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kita, yang kita tidak bisa menghitungnya. Tidak bisa kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak. Mulai kita lahir sampai hari ini. Saya katakan tadi, mulai kita bangun tidur sampai kita tidur dan terbangun kembali, itu semua nikmat Allah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bisa bernapas juga tentu semuanya nikmat Allah. Ada udara, air, dan bumi, tanah, dan lain sebagainya. Semua nikmat Allah untuk kehidupan hambanya di muka bumi ini. Bapak dan Ibu, para hadirin kaum muslimin dan soimat yang berbahagia, marilah kita merenung. Begitu besar kuasanya Allah Subhanahu wa taala. 3 tahun terakhir kita sesungguhnya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita bebas hidup di bumi Allah ini. 3 tahun terakhir Allah menguji kita dengan datangnya virus yang namanya corona. 3 tahun terakhir kita terbatas aktivitas kita. Baru hanya sekecil itu yang Allah berikan kepada kita. Kita susah. Kehidupan kita berubah. Kita tidak bebas karena ada yang menghantui virus. Tapi alhamdulillah, dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, secara perlahan penyakit itu, virus itu secara perlahan kondisi kita semakin membaik. Maka ini perlu kita syukuri. Kita berdoa kepada Allah, semoga kondisi ini akan normal kembali seperti sedia kala. Amin ya mujibas sa'ilin. Dengan banyak mendekatkan diri kepada Allah, dengan banyak mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang selalu mendekatkan diri kepadanya dan sebagai orang yang bertakwa tentunya. Ramadan mendidik kita untuk itu, menjadikan pribadi kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Dan Ramadan juga mengajarkan kita apa yang nikmat Allah berikan kepada kita. Mari kita berbagi dengan saudara-saudara kita lain, orang yang lain yang dalam kekurangan. Kita di dalam berbuka, berbagi, berbuka, makanan untuk berbuka puasa, dianjurkan dalam sunnah Ramadan. Kemudian memperbanyak bersedekah. Afdhalus sedekah sedekatu fi Ramadan, bersedekah utama sedekah bersedekah di bulan Ramadan yang pahalanya akan dilipat gandakan. Kemudian di akhir Ramadan ada tuntunan kita mengeluarkan zakat fitrah. Itu adalah dalam rangka untuk berbagi kepada saudara-saudara kita yang dalam kekurangan. Tentunya sebagai tanda syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, para shaimin dan shaimat di mana saja berada. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat baik diri kami pribadi maupun kita semuanya. Semoga kita selalu mendapatkan nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kehilapan kita, kemudian dipancarkan oleh Allah nur, cahaya ke dalam diri kita dan keluarga kita. Diberikan nikmat dan rahmat kepada kita sehingga kita terus dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari, melaksanakan amal ibadah kita, terutama di bulan Ramadan ini dengan giat-giatnya, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang berkualitas baik, adalah orang-orang yang bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Inmas TV yang dirahmati Allah, luar biasa apa yang telah disampaikan oleh guru kita terkait syukur nikmat. Bagaimana kita selaku hamba harus senantiasa bersyukur kepada Allah, baik itu nikmat Islam, nikmat iman, kesehatan, usia, juga kesempatan, dan nikmat lain yang diberikan Allah kepada kita. Mari kita bersama semoga menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Karena bukan kebahagiaanlah yang mendatangkan syukur, tapi syukurlah yang mendatangkan bahagia. Sekian kajian Mutiara Ramadan kali ini. Sampai jumpa pada episode lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.